Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dengan ini sidang paripurna ke-18 dengan agenda penyampaian laporan tim asistensi RAPBD tahun anggaran 2022 dari provinsi. Yang kedua, penyampaian laporan tim asistensi dan perda dari provinsi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Mengeri Barat, yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten, para kepala dinas perangkat otonomi daerah Kabupaten Mengeri Barat, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, insan per, singkatnya peserta sidang paripurna 18 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam faith. Salam sehat untuk kita semua. Dan di awal paripurna ini kami mengucapkan selamat Pesta Natal bagi yang merayakannya, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Dan untuk itu, terhadap dua agenda yang kita jalankan saat ini kepada tim asistensi untuk penyampaian laporan RAPBD tahun anggaran 2022, saya beri kesempatan kepada Pak Rika anggota Dewan Terhormat untuk menyampaikannya. Baik, kami lanjutkan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mengeri Barat, yang kami hormati Bupati Mengeri Barat, yang kami hormati Wakil Bupati Mengeri Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Mengeri Barat, yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten sekda, para kepala OPD Kabupaten Mengeri Barat, rekan-rekan pers, baik media massa maupun media elektronik. Singkatnya, undangan dan hadirin sidang paripurna yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan selamat Pesta Natal kepada seluruh umat Kristiani Kabupaten Mengeri Barat. Semoga kelahiran Yesus Kristus menggerakkan persaudaraan di antara kita. Tentunya saya juga mengajak kita sekalian untuk melambungkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Mengeri Barat dengan agenda penyampaian laporan tim evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mengeri Barat tahun anggaran 2022. Mohon izin forum paripurna Romawi 1 sampai dengan Romawi 4 terbaca. Romawi 5 hasil pembahasan. Adapun hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Mengeri Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah BPBKD Provinsi NTT adalah sebagai berikut. 1.
pendapatan. Target pendapatan dalam RAPBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 1.939.941.429 rupiah dari semula sebesar 1.437.161.553 rupiah sehingga menjadi sebesar 1.411.247.124 rupiah. Tergambar bahwa dari sisi belanja mengalami pengurangan sebesar 1.939.941.429 rupiah yang bersumber dari penyesuaian belanja dana transfer pusat, dana alokasi khusus atau DAK, fisik reguler, bidang kesehatan, Kadisub bidang penguatan sistem kesehatan yang alokasi semula sebesar 111.226.995.000 berdasarkan berita acara Deks Final SKPD pengampu dana alokasi khusus menjadi 109.287.053.571 rupiah. Sejalan dengan penurunan belanja daerah sebagaimana telah digambarkan di atas, maka rencana pendapatan perlu dilakukan penyesuaian agar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 menjadi berimbang. A. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah yang bersumber dari PAD dalam RAPBD Kabupaten Manggarai Barat tidak mengalami perubahan. Namun dalam rapat Badan Anggaran DPRD mempertimbangkan hasil evaluasi, maka potensi penambahan pendapatan dalam pembahasan tidak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini, maka hanya dimungkinkan pergeseran antara jenis pajak asli daerah atau PAD tanpa mengubah target total rencana pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 321.051.109.317 rupiah. Catatan: diharapkan kepada pemerintah agar besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Manggarai Barat serta memperhatikan perkiraan asumsi makro meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Data berikut, target penerimaan pendapatan asli daerah juga harus memperhatikan potensial loss yang disebabkan penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan. 2. Belanja. Target belanja dalam RAPBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 1.941.429 rupiah dari semula sebesar 1.431.476.747 rupiah sehingga menjadi sebesar 1.491.535.318 rupiah. Tergambar bahwa dari sisi belanja mengalami pengurangan sebesar 1.939.941.429 rupiah yang bersumber dari penyesuaian belanja dana transfer pusat DAK, alokasi khusus atau DAK, fisik reguler bidang kesehatan,
subbidang penguatan sistem kesehatan yang alokasi semula sebesar 111 miliar 226.995.000. Berdasarkan berita acara dan final SKPD, dana alokasi khusus menjadi 109 miliar 287.053.571 rupiah. Sejalan dengan penurunan belanja daerah sebagaimana telah digambarkan di atas, maka rencana pendapatan perlu dilakukan penyesuaian agar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 menjadi berimbang. Data pertama, belanja operasi sebesar 847 miliar 869.509.106 rupiah. Belanja modal sebesar 561 miliar 769.669.658 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 8 miliar 553.656.154 rupiah. Belanja transfer sebesar 210 miliar 288.700.400 rupiah. Catatan bahwa sesuai regulasi terbaru terkait anggaran perencanaan dana alokasi khusus dibiayai oleh APBD, namun dana perencanaan dana alokasi khusus tersebut belum dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022. Dalam rapat tim anggaran pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyepakati untuk merasionalisasi anggaran sebesar 800 juta pada belanja PJHD pada Dinas PUPR dialokasikan untuk dana perencanaan tahun 2023. 3. Pembiayaan. Pada pos pembiayaan dapat dilaporkan sebagai berikut. Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar 251 miliar 53.839.194 rupiah yang terdiri dari A. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SIRPA sebesar 1.053.839.194 rupiah. B. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar 250 miliar. 2. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan sebesar 33.809.524.000 yang terdiri dari A. Pembayaran cicilan pokok utang yang dianggarkan sebesar 23.809.524.000. B. Penyertaan modal yang dianggarkan sebesar 10 miliar. Beberapa catatan lain dari tim evaluasi provinsi diharapkan agar tetap menjadi perhatian bersama dalam penyusunan APBD tahun-tahun selanjutnya, antara lain 1. Tetap memperhatikan konsistensi antara dokumen perencanaan baik yang ada pada dokumen RKPD, KUA BPS, dan APBD. 2. Tidak menganggarkan program atau kegiatan pada APBD jika program atau kegiatan tersebut tidak ada dalam dokumen perencanaan RKPD dan KUA BPAS. Penutup, demikian laporan tim evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022. Untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Sekian dan terima kasih. Labuan Bajo, 29 Desember 2022. Ketua Tim Perumus Dika Dusjani, SPD, mengetahui pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Martinus Mitar AMD Ketua, Darius Angkur AMD Wakil Ketua,
Marcelinus Ram SE Wakil Ketua. Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 terbaca lampirannya. Terima kasih pimpinan, kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim Laporan Asistensi dari Provinsi Pak Rikan. Kita lanjut dengan izin pimpinan. Kami diberi kesempatan 1-2 menit untuk menanggapi laporan tadi. menanggapi laporan hasil asistensi. Ya. Ya. Silakan. Ya. Kami minta penjelasan teman-teman pakar atau teman-teman terkait belanja pegawai. Hasil pembahasan dan menurut laporan Banggar sebelum ke provinsi, belanja pegawai itu 403 miliar dan seterusnya, sampai dengan angka terakhir 386 rupiah. Lalu juga sepertinya angka ini tidak ada perubahan pembahasan di provinsi. Tapi di sisi lain, saya mendapat data terkait dengan edaran Bupati tanggal 12 Desember. Jadi pertama ada edaran tanggal 14 Desember. Kemudian ada edaran kedua tanggal 15 Desember terkait dengan TKD. Waktu pembahasan di komisi, khususnya komisi saya komisi C, saya ambil contoh di dinas PKU. Di dinas PKU, dalam rancangan APBD kita tahun 2022, TKD itu berjumlah 698 dari sebelumnya 831 orang. Lalu yang tidak diakomodir lagi dari 831 ini 133 orang. Lalu berdasarkan edaran tanggal 12 Desember menjadi 155 orang yang keluar. Demikian juga di pariwisata yang sebelumnya yang dari 32 tenaga TKD, waktu pembahasan di komisi yang diakomodir hanya 10. Berarti 20 sekiannya itu tidak. Lalu berdasarkan edaran menjadi yang diakomodir ini tambah 10 menjadi 20. Artinya ada perubahan belanja pegawai. Ini yang perlu saya tidak belum dapat dari SKPD lain, tetapi menurut saya untuk dua SKPD ini untuk penjelasan kira-kira seperti apa. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik, terima kasih. Memang pada saat asistensi di tingkat provinsi kemarin, kebetulan dari pimpinan kemarin yang hadir asistensi provinsi adalah saya sendiri. Memang pada saat asistensi kemarin karena sifatnya melalui virtual,
Lalu dalam proses asistensi itu banyak sekali kendalanya. Terutama kemarin itu pada saat asistensi itu lampu mati. Sehingga kemarin itu Pak Sekda juga kemarin, ya, Pak Sekda juga kemarin itu dia ikut dari Manggarai Barat, ya. Jadi Kepala Keuangan Provinsi juga itu lewat virtual dengan kami. Kemarin pada saat asistensi yang sempat saya sampaikan itu hanya soal bagi hasil pajak provinsi yang kemarin juga sudah dilaporkan pada saat kemarin itu bersama tim Badan Anggaran DPR dan pemerintah. Ternyata tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan, sehingga catatan untuk bagi hasil provinsi ini tidak kebagian. Berkaitan dengan perubahan, ya, perubahan belanja pegawai berdasarkan catatan dari Pak Ketua Bumperda, Pak Yos Anggota Dewan Terhormat, saya terus terang bahwa kemarin tidak sempat disampaikan pada saat asistensi di tingkat provinsi karena situasinya kemarin itu memang tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Maka dengan demikian, ya, berkaitan dengan pertanyaan dari anggota Dewan Terhormat Pak Yos Anggota Dewan Terhormat, mungkin sebaiknya kami langsung saja pada pemerintah untuk bisa memberikan gambaran atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yos kepada Pak Bupati. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Komposisi belanja yang terbagi, apakah itu ada belanja pegawai, termasuk pembangunan, tidak ada perubahan. Sebelum dan setelah diasistensi, soal bahwa di berbagai unit kerja ada pengurangan, ada penambahan. Pertama, basisnya adalah analisis kebutuhan di setiap masing-masing OPD. Jangankan yang sudah ditentukan, misalnya 200, kalau dalam hasil evaluasi kinerja yang memenuhi syarat hanya 150, ya, maka 150 saja yang diakomodir. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah akumulasi akhirnya itu di atas yang telah dialokasikan. Misalnya ada 1.750 yang terbawah dalam APBD tahun 2020. Kalau sama dengan di APBD itu totalnya 1.750, tidak ada yang salah. Yang tidak boleh kalau 1.751, apalagi kalau tambah. Kalau berkurang, tidak ada yang salah. Sekali lagi, terkait dengan soal apakah secara ini mempengaruhi terkait dengan akumulasi soal belanja pegawai, sama sekali tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban pemerintah melalui Pak Bupati. Saya kira demikian Pak Yos Anggota Dewan Terhormat penjelasan pemerintah.